Mataku membelalak lebar. Tiba-tiba saja wajah kalong wewe tadi sudah ada di depanku. Tangan kanannya dengan cepat mencekik leher orang itu, sementara lidahnya menjilat wajahku. Selamat datang di channel Miss Mistis. Peringatan, jangan menonton video ini sendirian. Anda bisa mensubscribe, like, dan share video ini agar bisa menontonnya kembali. Selamat menyaksikan. Mataku mengikuti arah pandang orang itu. Di pucuk pohon tua tadi, berdiri adalah Nyi Linggi. Tidak ada angin yang berhembus, tidak juga bunyi-bunyian hutan. Sekitarku seakan membeku. Aura kemarahan kurasakan sangat menekan. Seluruh persendianku kaku. Aku bahkan tak mampu menoleh sama sekali. Mataku terpaku tanpa mampu berkedip melihat Nyi Linggi melayang turun. Orang itu masih berdiri di tempatnya, tapi kini dia agak mundur dan bergeser menghalangi pandanganku pada Nyi Linggi. Aura mistis kurasakan semakin menjadi-jadi. Tubuhku menggigil hebat. Bukan hanya aku. Tangan orang itu pun kulihat mulai gemetar. Aku langsung diserang panik. Bagaimana kalau orang itu memilih kabur dan meninggalkanku dengan kaki yang tak mampu digerakkan? Aku merinding. Untuk pasrah pun aku tak mampu. Aku tidak ingin mati di tempat ini. Kabut tipis terlihat bergerak turun dari tanjakan terjal di sebelah kananku. Sementara di kiriku, entah jalur turun atau jurang. Aku tak mampu lagi mengingat aku ada di mana. Arah itu bagai terputus begitu saja ditelan kegelapan rimbunan pohon dan ranting yang saling menyilang. Sesuatu tergantung terbalik di dahan ranting itu. Kepala dan tangannya terkulai ke bawah. Wajahnya tertutup rambut. Tapi aku merasa matanya menatap lekat ke arahku. Aku bahkan sudah tak mampu lagi untuk bereaksi. Saat bau pandan tercium semakin kuat, aku sudah nyaris tidak peduli. Mungkin memang hidupku sudah tidak lama lagi. Tapi mengingat Ayu, aku merasa bersalah karena hampir menyerah. Andai waktu itu aku tak mengajaknya mendaki Ciremai. Dadaku kembali hangat, ada setitik semangat yang muncul. Aku sudah sejauh ini. Aku mesti berhasil. Kami berdua harus kembali ke Jakarta. Kembali ke kehidupan normal kami yang biasa. Seiring ketenangan yang muncul, kakiku kembali mampu bergerak walau lemah. Perlahan ku coba berdiri. Rupanya itu hanya ketenangan palsu. Kembali aku terjatuh. Kakiku terlalu lemah untuk berdiri. Dengan tangannya yang gemetar, orang itu memberikanku aba-aba untuk diam. Dengan wajah pucatnya, Nyi Linggi berdiri di sana. Hanya terpisahkan oleh jalur. Diam mematung. Di atasnya, di dahan-dahan pohon, kuntilanak-kuntilanak bergerak-gerak dengan ganjil. Di tengah ketegangan yang memuncak, telingaku mendengar sesuatu. Suaranya berasal dari arah jalur bawah. Mataku membelalak ketika sesuatu itu akhirnya muncul. Itu adalah suara rombongan beberapa pendaki yang naik malam. Orang yang terdepan nampak membawa carrier ukuran besar, membuat jalannya membungkuk. Di belakangnya mengekor dua orang lain. Jalannya terseok dan tampak kepayahan. Aku tegang menyaksikan mereka melintas pelan di antara orang itu dan Nyi Linggi. Tapi seperti pendaki sebelumnya, mereka pun nampaknya tak melihat kami. Semua mata menatap para pendaki itu. Bola mata Nyi Linggi bergerak mengikuti langkah pendaki terakhir yang tiba-tiba berhenti.
Jantungku mencelos mendengar pendaki itu berteriak memanggil dua temannya. "Woi setan, istirahat dulu sebentar. Capek banget gua ini, anjing." Dengan takut-takut, ku beranikan diri melihat Nyilinggi. Aku ngeri membayangkan reaksinya mendengar ocehan tidak sopan barusan. Dengan pelan dan terpatah-patah, kulihat wajah Nyilinggi menoleh ke pendaki itu. Matanya merah dan jelas nampak marah. Aku komat kamit berdoa supaya pendaki itu segera pergi. Tapi dia masih diam di sana. Tangannya bertumpu pada trekking pole. Dia kelihatannya sedang mengatur nafasnya yang kembang kempis. Dua temannya berdiri menunggu tidak jauh di atasnya. Salah seorang berteriak, "Tanggung sedikit lagi, nanti ngecamp di tanjakan Seruni aja." Seorang yang lain menambahkan, "Udah gue bilang, lebih enak lewat Palutungan kalau naik. Turunnya baru lewat Tinggarjati. Lu ngeyel kalau dibilangin." Pendaki terakhir itu tertawa-tawa kurang ajar sambil berkata, "Sama aja lah lewat mana aja. Ini emang gunung gak bener. Semua jalurnya nyusahin. Gunung brengsek." Dalam sekejap, suasana berubah. Udara seakan sedingin es. Tangan pucat Nyilinggi bergerak, tampak mengancam dengan kuku-kukunya yang runcing dan hitam. Sesosok bayangan hitam bergerak cepat dan menabrak pendaki itu yang sama sekali tidak menyadari situasi. Aku menunggu dengan tegang yang akan terjadi. Tapi sosok hitam yang masuk ke tubuhnya rupanya tidak langsung menampakkan efeknya. Dia masih tertawa-tawa dengan kurang ajar. Dengan jari-jarinya yang panjang, tangan Nyilinggi terulur sambil dia melangkah ke arah pendaki itu. Aku yang tak mampu bersuara hanya bisa menutup mulutku dengan tangan. Mataku membelalak lebar. Orang itu yang sejak tadi berdiri di depanku juga bergerak. Kulihat dadanya naik turun dengan cepat. Lalu tiba-tiba dia menggeram keras disusul suara auman harimau. Aku berteriak histeris sambil menutup telinga. Suaranya menggelegar bergaung-gaung menembus hutan. Beberapa sosok kuntilanak terlihat langsung menghilang. Ketiga pendaki itu jelas ikut mendengar auman itu kali ini. Ketiganya dengan panik berlari tunggang langgang. Langkah Nyilinggi terhenti mendengar auman barusan. Tanpa membalikkan tubuhnya, wajahnya berputar menghadap orang itu. Matanya mendelik menakutkan. Sekarang dia bergerak ke arah kami. Orang itu tiba-tiba menjatuhkan diri. Badannya sekarang merangkak. Jari tangannya menancap ke tanah. Kembali terdengar geraman-geraman kecil dari mulutnya. Aku yang ketakutan semakin merapatkan diri ke pohon di belakangku. Tanganku gemetaran hebat sambil menutup telinga. Sementara di depanku, orang itu dan Nyilinggi saling menatap. Bola mata Nyilinggi bergerak berpindah-pindah dengan cepat pada orang itu dan aku. Lalu, tanpa membuka mulutnya, dia mengeluarkan suara yang kering dan dingin. "Kumakan kalian semua." Aku hampir pingsan ketika mendadak sesuatu melintas di sampingku. Dari sebelah kiriku berjalan dengan tertatih sosok bungkuk seorang perempuan tua. Aku hampir tak mempercayai mataku. Itu adalah ibu tua dari Cibunar. Apakah dia naik sejauh ini untuk menyusulku? Ibu tua itu melangkah pelan sekali dengan kaki diseret. Kedua tangannya memegangi tongkat kayu untuk membantu jalan. Dia lewat begitu saja tanpa menoleh ke arahku. Dengan lembut, dia menyentuh pundak orang itu yang masih menggeram dan tampak memintanya untuk tenang. Orang itu yang sekejap lalu seakan berubah liar, perlahan kembali seperti sedia kala. Geramannya tak terdengar lagi. Pelan, dia mundur ke arahku. Dari sebelah kananku, berjalan melewatiku, seorang kakek berbaju serba putih.
Di kepalanya terlilit sorban yang juga berwarna putih. Kakek ini juga menyentuh pundak orang itu dengan lembut. Kali ini, orang itu bahkan langsung mencium tangan kakek itu dengan khidmat. Nyi Linggi tampak melayang sejengkal dari tanah. Wajahnya yang pucat tampak semakin pucat. Bola matanya bergerak-gerak liar. Sebuah suara terdengar marah. "Kalian!" Ibu tua itu menatap Nyi Linggi, lalu dengan tenang memperhatikan sekeliling. Kakek putih itu sekarang berdiri di samping si ibu tua. Jubah putihnya tampak bergerak-gerak pelan tertiup angin yang tiba-tiba berhembus pelan. "Linggi," ucap si kakek putih, lembut. "Ada apa ini, Linggi?" Tanpa membuka mulutnya, Nyi Linggi berteriak marah. "Jangan ikut campur. Bukan urusan kalian." Matanya melotot, tapi dia bergerak mundur dengan perlahan. "Anak-anak ini harus mati." Aku menggigil mendengarnya. Ancaman itu ditujukan untuk aku dan Ayu. Tatapannya menancap dingin ke arahku. "Linggi, barang siapa membunuh seorang manusia, itu sama dengan membunuh seluruh manusia." Kakek putih itu berkata dengan lembut sambil memutar-mutar tasbih di tangannya. Sekali lagi suara dingin Nyi Linggi menggelegar. Barang siapa membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Nyi Linggi tertawa-tawa mengerikan dan disusul sebuah bisikan. Al-Maidah ayat 32. Perlahan, jarinya yang putih pucat terangkat dan menunjuk tepat ke arahku. "Anak ini telah berbuat kerusakan," bisiknya pelan. Namun, suaranya terdengar jelas. "Mati jadi keharusan." Aku semakin menggigil ketakutan. Sementara Nyi Linggi tertawa-tawa semakin kencang dan terus-menerus meneriakkan satu kata. "Mati, mati, mati." Kedua orang tua itu kudengar mengulang-ulang istighfar sambil tak henti memutar tasbih. Manusia tempatnya salah, Linggi. Memaafkan akan membuatmu lebih mulia. Maafkanlah kekhilafannya, Linggi. Kakek itu berucap pelan. "Jangan ikut campur," bentak Nyi Linggi lagi. Tangannya tiba-tiba menunjuk ke arah kegelapan, tempat kalong wewe menggantung sejak tadi. Mataku membelalak lebar. Tiba-tiba saja wajah kalong wewe tadi sudah ada di depanku. Tangan kanannya dengan cepat mencekik leher orang itu, sementara lidahnya menjilat wajahku. Aku menjerit ngeri melihat belatung bergerak-gerak di dalam mulutnya. Secepat kemunculannya, secepat itu juga hilangnya. Sabetan tasbih ibu tua hanya memukul ruang kosong. Kalong wewe itu sudah hilang diiringi suara cekikikan yang membahana dalam kegelapan. Orang itu terbatuk-batuk hebat sambil memegangi lehernya yang sekarang tampak menghitam, sementara tubuhku gemetar tak terkendali. Nyi Linggi melayang mendekat, lalu hilang. Sosoknya muncul di balik pohon tua itu. Sebentar kemudian hilang. Sosoknya muncul lagi di atas dahan. Hilang. Tapi dia tak pernah muncul terlalu dekat untuk mampu menjamahku. Aku dengan panik mencari-cari setiap dia hilang dan menatap dengan was-was setiap dia muncul. Tapi dimanapun dia muncul, matanya selalu terpaku menatapku tanpa ekspresi. Suara-suara berbisik dari segala arah menghujani telingaku dengan kata-kata. "Mati,
Mati. Mati. Semakin erat ku tutup telingaku, suara-suara itu justru semakin jelas. Aku yang kalut berteriak-teriak histeris berusaha mengenyahkan suara-suara itu dari kepalaku. Orang itu dengan kasar menarik tanganku yang membekap erat telingaku sambil membentak. Istighfar, ingat Tuhan, lu orang Islam bukan? Mataku membelalak menatap orang itu. Mulutku dengan refleks mengulang-ulang istighfar. Tapi suara-suara di kepalaku justru semakin keras. Aku memukul-mukul kepalaku dengan panik, berharap suara itu segera lenyap. Orang itu kembali membentakku. Istighfar. Suaraku bergetar lirih. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Lebih keras. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Orang itu menampar pipiku dengan kencang sambil berteriak. Lebih keras. Astaghfirullahalazim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Aku menjerit sejadi-jadinya sambil menangis. Dadaku turun naik, nafasku tak beraturan. Orang itu dengan lembut menyentuh bahuku. Dia tersenyum. Tiada daya dan upaya kecuali dengan kekuatan Allah yang maha tinggi, lagi maha agung. Air mataku mengalir deras tak mampu kubendung. Bibirku bergetar pelan. Dalam isapku, istighfar terucap secara refleks. Seluruh tubuhku gemetar dengan hebat. Tapi suara-suara itu sudah hilang. Orang itu menampar pipiku dengan pelan. Senyumnya tersungging menghina. Dasar bocah. Kakek putih itu maju selangkah mendekati Nyi Linggi yang kini melayang beberapa meter di depannya. Lepaskan anak ini. Pergilah, Linggi. Suara lembut kakek itu pelan, tapi terdengar wibawa. Tangannya tak henti-hentinya memutar tasbih. Nyi Linggi memiringkan kepalanya memandangi kakek itu dengan tajam. Seakan tak mendengar, dia tersenyum dan terus-menerus berkata datar. Mati. 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 Aku kembali meremas telingaku ketika tiba-tiba terdengar suara lengkingan yang memekakkan. Sosok menjijikan kalong wewe berdiri tak bergerak tepat di depan ibu tua. Tangannya yang penuh borok dan berkuku tajam tergantung di udara. Di depannya dengan mata terpejam, ibu tua tampak berkomat kamit tanpa suara. Semakin cepat ibu tua itu memutar tasbihnya. Makhluk itu menjerit semakin keras. Ketika akhirnya ibu tua itu membuka mata, diiringi jeritan kesakitan, makhluk itu terbakar habis menjadi abu. Nyi Linggi melihat kejadian itu dengan diam. Kemarahannya nampak dari tangannya yang bergetar. Aura murkanya meledak dalam keheningan. Perlahan, bibirnya yang selama itu tertutup, kini pelan-pelan terbuka. Sebuah kalimat yang dia katakan berikutnya langsung membuat kakek putih itu waspada. Nyawa, bayar nyawa. Miss Mistis akan kembali lagi di cerita selanjutnya. Jangan lupa untuk tinggalkan jejak dengan mensubscribe, like, dan share video ini. Terima kasih.